Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat selalu kan? Perkenalkan, saya Vera Kakisina, guru biologi SMA Negeri 12 Ambon. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pertahanan tubuh non-spesifik. Dengan tujuan pembelajaran kita, sebagai pendahuluan, mari kita amati tayangan berikutnya. Perhatikan, apa hasil pengamatan Anda? Nah, terlihat jelas bahwa seorang anak kecil terbaring sakit. Dia berusaha melawan penyakit akibat dari virus atau bakteri patogen. Jadi, apa itu pertahanan tubuh non-spesifik? Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir itu disebut non-spesifik. Dikatakan non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Pertahanan tubuh non-spesifik ini bertujuan untuk menangkal masuknya segala macam zat, bahan asing ke dalam tubuh yang menyebabkan penyakit tanpa membedakan jenis zat tersebut. Nah, zat asing ini berupa bakteri, virus, atau zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, ini salah satu gambar tentang virus. Bagaimana mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik? Pertahanan tubuh non-spesifik terdiri atas dua, yaitu pertahanan tubuh eksternal dan pertahanan tubuh internal. Pertahanan tubuh eksternal ini merupakan pertahanan tubuh sebelum mikroorganisme atau zat asing memasuki jaringan tubuh. Pertahanan eksternal ini meliputi kulit, membran mukosa, dan zat kimia antimikroba. Kita lihat kulit. Kulit ini ditutupi oleh sel-sel yang sangat rapat sehingga tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus. Mikroorganisme ini hanya dapat masuk jika sudah terluka. Kulit memiliki kondisi asam dengan pH 5 dan suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, kondisi ini yang menyulitkan bakteri dan virus untuk bertahan di permukaan kulit. Selain itu, lapisan sel mati juga membuat permukaan kulit selalu berganti. Kedua, membran mukosa. Membran mukosa ini melapisi saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran reproduksi serta saluran ekskresi. Membran ini tidak dapat ditembusi oleh bakteri dan virus karena antara satu membran dengan membran yang lain itu sangat rapat. Yang ketiga adalah zat kimia antimikroba. Nah, perhatikan gambar di sini, gambar kulit. Kulit mampu mensekresi protein antimikroba seperti lisosim. Lisosim ini terdapat pada keringat, air liur, air mata, dan air susu ibu atau disebut dengan ASI. Zat kimia tersebut dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri. Nah, interferon yang merupakan protein antivirus ini dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap kehadiran virus. Interferon berfungsi untuk menghentikan reproduksi virus. Sekarang kita lihat bagaimana pertahanan tubuh non-spesifik internal. Nah, pertahanan non-spesifik internal ini terjadi di dalam tubuh. Pertahanan ini berupa fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan interferon. Kita lihat yang pertama yaitu fagositosis. Sel-sel fagositosis menelan dan mencerna benda asing yang masuk dalam tubuh. Fagositosis ini dilakukan oleh sel darah putih seperti neutrofil, monosit, eosinofil,
dan sel pembunuh alami. Nah, jika sel telah rusak oleh antigen, maka sel tersebut akan mengirimkan sinyal kimiawi ke sel fagosit untuk datang dan memasuki jaringan yang terinfeksi. Lalu dia menelan dan mencerna semua mikroba yang ada. Ini dapat kalian lihat bagaimana proses fagositosis. Yang kedua adalah reaksi inflamasi. Nah, pernahkah tangan Anda terluka? Dan pada bagian yang terluka itu mengalami pembengkakan atau berwarna kemerahan? Nah, itu yang disebut dengan inflamasi atau peradangan. Jika mikroba telah merusak jaringan, sel-sel jaringan yang rusak ini akan mengirimkan sinyal. Sinyal pertama adalah histamin yang mengakibatkan terjadi peradangan. Peradangan di sini ini pelebaran pembuluh darah ya. Sedangkan yang kedua adalah interferon yang menyiagakan sel-sel lain. Yang ketiga adalah sel natural killer atau sel pembunuh alami. Nah, sel natural killer ini adalah limfosit granular yang berespon terhadap mikroba interseluler dengan cara membunuh sel yang terinfeksi dan memproduksi sitokin untuk mengaktifasi makrofag. Sel natural killer ini dia menyerang sel-sel parasit dengan mengeluarkan senyawa penghancur yang disebut perofin. Sel ini dapat melisiskan dan membunuh sel-sel kanker. Anak-anak, kita sudah belajar tentang pertahanan tubuh non-spesifik yang terdiri dari pertahanan tubuh yang eksternal dan pertahanan tubuh internal. Pertahanan tubuh spesifik ini pertahanan tubuh yang dibawa dari lahir. Yang internal itu meliputi fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan interferon. Sedangkan pertahanan tubuh non-spesifik eksternal itu meliputi kulit, mukosa, dan zat kimia antimikroba. Semoga ini dapat menambah wawasan kalian dalam menghadapi situasi pandemik dan memberi semangat bagi kalian untuk belajar ke depan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye, salam sehat selalu.